Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi modul 7 yaitu keterampilan dasar mengajar 2. Nah, di dalamnya ada keterampilan variasi stimulus, bertanya dasar, dan bertanya lanjut. Yang pertama itu ada keterampilan variasi stimulus. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Setiap pembelajaran harus terjadi proses komunikasi interaksi antara siswa dengan lingkungan belajarnya. Untuk membangkitkan perhatian belajar siswa, perlu adanya strategi yang dilakukan guru, yaitu merangsang perhatian siswa pada pembelajaran, yaitu dengan memberikan stimulus yang bervariasi atau variation stimulus. Nah, dalam setiap pembelajaran siswa menginginkan adanya unsur-unsur yang bersifat baru dan berbeda setiap kondisi sebelumnya, baik gaya mengajar, metode dan media, sumber belajar, komunikasi dan sebagainya, stimulus yang bervariasi. Dengan demikian dapat meningkatkan apresiasi siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga ini akan berdampak positif pada hasil belajar yang akan diperoleh oleh siswa. Nah, variasi stimulus dimaksud sebagai proses perubahan untuk menghindari atau mengatasi kondisi pembelajaran yang membosankan. Ada 3 bentuk jenis variasi secara umum, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, serta variasi pola interaksi pembelajaran. Nah, kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu pengertian. Jadi, pengertian keterampilan variasi stimulus itu menurut Montessori bahwa anak itu memiliki masa peka terhadap segala stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Informasi atau pengetahuan yang diterima bukan hanya dilihat dari segi jumlah atau kuantitas, melainkan keragaman informasi atau pengetahuan yang diperoleh si anak tersebut. Nah, variasi stimulus adalah upaya guru untuk secara memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Contohnya pembelajaran audio visual, praktik dan demonstrasi, dan pembelajaran yang lainnya. Bagian B itu ada tujuan variasi stimulus. Nah, pesannya perkembangan iptek dalam dunia pendidikan itu berdampak pada perkembangan informasi dan pengetahuan yang terus berubah. Maka secara otomatis kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan itu semakin bertambah. Menurut Wina Senjaya pada tahun 2006, tujuan dan manfaat dari variasi stimulus adalah untuk menjaga agar iklim pembelajaran itu tetap menarik perhatian, tidak membosankan, serta siswa akan menunjukkan sikap antusias dan kerukunan, penuh gairah dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah pembelajaran. Nah, teman-teman, poin penting dari tujuan dan manfaat dari variasi stimulus itu yang pertama, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua itu menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi dan perhatian siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima itu menyesuaikan model pembelajaran dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Dan yang keenam itu meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Nah, ada pula unsur-unsur variasi stimulus, yaitu dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada variasi dalam kegiatan tatap muka atau face to face antara guru dan juga murid, berupa variasi suara,
saling perhatian, kebisuan guru, kontak pandang, dan juga gerak dari guru. Nah, yang kedua itu variasi penggunaan media dan alat pembelajaran yang bertujuan untuk memperjelas materi dan memperlancar proses pembelajaran. Yang ketiga itu variasi pola komunikasi, di mana pembelajaran berupa komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah. Nah, yang bagian D itu ada prinsip pengembangan variasi stimulus, yaitu yang pertama ada penerapan dan pengembangan variasi stimulus dalam memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua itu ada fleksibel atau luas, sehingga dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan juga tuntutan yang terjadi saat proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada kelancaran dan kesinambungan, satu kesatuan yang utuh, saling mendukung dan memperkuat terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat itu ada logis, wajar, efektif, efisien, dan bukan merupakan suatu paksaan. Yang kelima itu pengelolaan yang matang berdasarkan perencanaan dalam menunjang terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu keterampilan bertanya dasar, di mana bagian pertama itu adalah terbelakang. Pertanyaan yang diajukan dalam kehidupan sehari-hari biasanya dilakukan sekedar untuk memperoleh informasi mengenai sesuatu yang ingin diketahuinya. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut terkadang masih kurang lengkap. Penyebabnya antara lain pertanyaan yang kurang jelas sehingga tidak dimengerti oleh pemberi jawaban. Pihak penjawab itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan juga lain sebagainya. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh guru karena sebagai kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu teman-teman, keterampilan bertanya dasar perlu dilatih dan dikembangkan sehingga dengan menguasai cara mengajukan pertanyaan yang berkualitas baik jenis maupun bentuknya, maka siswa akan terangsang untuk berpikir, mencari, dan memungkinkan siswa melakukan percobaan untuk menemukan informasi atau jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang kedua itu ada pengertian keterampilan bertanya dasar. Nah, keterampilan bertanya itu apa sih, teman-teman? Keterampilan bertanya merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak lawan bicara. Nah, ada dua hal penting yang menjadi dasar pentingnya belajar dan berlatih mengasah kemampuan dengan mengembangkan pertanyaan dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama itu ada cakap mengajukan pertanyaan yang didasarkan pada pemahaman teori dan juga pengalaman praktis. Yang kedua itu meminta keterangan atau penjelasan berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nah, kualitas respon atau jawaban yang disampaikan itu memiliki keterkaitan dengan jenis, bentuk, dan kualitas dari pertanyaan yang diajukan itu sendiri. Kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran itu bermaksud untuk mendorong siswa belajar sehingga terjadi perubahan perilaku yang menyeluruh baik pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan peserta didik secara bertanya. Nah, pertanyaan yang akan diajukan tidak selalu dalam bentuk rumusan kalimat tanya, melainkan dalam bentuk suruhan atau pertanyaan, pernyataan. Selama itu dimaksudkan adanya respon dari siswa, maka dapat dikategorikan sebagai pertanyaan. Bagian yang ketiga itu ada tujuan, manfaat, dan karakteristik keterampilan bertanya dasar. Nah, A. Pengertian bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan dasar berupa pertanyaan
Ya, bagian B itu ada tujuan dan manfaat pertanyaan dasar. Nah, melalui pertanyaan, guru dapat mengelola informasi pembelajaran agar dapat dikaji, dianalisis, dan dapat disempurnakan. Bagi siswa, melalui pertanyaan itu akan memicu siswa belajar untuk berpikir, mencari informasi yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban, untuk menjawab pertanyaan yang ada. Nah, menurut Tournai pada tahun 1979 dalam Siti Julaiha dijelaskan tujuan dan manfaat bertanya dalam pembelajaran. Itu yang pertama, ada membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua itu memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, menggalakkan penerapan belajar aktif. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan sendiri. Yang kelima, menstrukturkan tugas-tugas. Yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh itu komunikasi dan realisasi partisipasi aktif siswa. Yang kedelapan, mendemonstrasi pemahaman oleh siswa. Yang kesembilan itu membuat kesimpulan. Yang kesepuluh, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan. Yang ke-11 itu kesempatan untuk belajar diskusi. Dan yang ke-12 itu menyatakan perasaan dan juga pikiran. Bagian C itu ada tipe pertanyaan. Nah, teman-teman, tipe pertanyaan itu berhubungan dengan bentuk atau model pertanyaan yang diajukan. Tergantung pada pertimbangan, beberapa pertimbangan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, karakteristik materi yang akan dipelajari, dan karakteristik siswa. Nah, secara umum ada 6 model atau tipe ataupun jenis pertanyaan, yaitu yang pertama ada pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yang kedua pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan, yang ketiga itu pertanyaan yang menuntut kemampuan untuk analisis, yang keempat pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan, yang kelima pertanyaan yang menuntut pengorganisasian, dan yang keenam itu pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya. Nah, bagian D itu ada kriteria dan syarat pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam pembelajaran itu merupakan alat atau instrumen untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan dinamis. Agar tercapainya sasaran tersebut, maka pertanyaan yang diajukan itu harus memperhatikan kriteria, beberapa kriteria, yaitu bahasanya itu harus jelas. Yang kedua itu waktu untuk berpikir. Yang ketiga pemerataan atau pemindahan giliran. Yang keempat ada acak. Yang kelima pemberian acuan. Yang keenam penghangatan atau keantusiasan. Yang ketujuh itu pertanyaan yang dapat merangsang untuk berpikir. Nah, terdapat kebiasaan yang harus dihindari saat mengajukan pertanyaan, yaitu yang pertama mengulangi pertanyaan sendiri, yang kedua itu mengulangi jawaban siswa, yang ketiga menjawab pertanyaan sendiri, yang keempat memancing jawaban serentak, yang kelima pertanyaan ganda, yang keenam itu menentukan atau memilih siswa untuk menjawab. Nah, teman-teman, kita masuk dalam bagian C. Yang pertama adalah keterangan. Kejelasan informasi atau keterangan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya terkadang masih kurang jelas atau belum dapat dimengerti oleh pihak penanya. Untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap, luas, dan komprehensif, maka diperlukan pertanyaan lanjutan. Atau seperti dalam kegiatan berdiskusi, kita selalu mengajukan untuk pertanyaan selanjutnya dari jawaban yang sudah dijawab oleh si penjawab. Nah, bagian yang kedua itu ada pengertian bertanya lanjut. Bertanya lanjut itu merupakan kelanjutan dari bertanya dasar yang mengorek atau mengungkapkan kemampuan berpikir
yang lebih dalam, analitis, dan juga komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan. Secara kualitatif, bertanya lanjut itu lebih bermutu dan lebih tinggi dibandingkan pertanyaan dasar. Karena melalui bertanya lanjut, siswa didorong untuk belajar lebih cermat, teliti, dan komprehensif. Ada 3 dasar pemikiran adanya bertanya lanjut, yaitu yang pertama ada bertanya lanjut atau susulan, merupakan pengembangan dari bertanya dasar yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang lebih jelas. Yang kedua itu ada substansi isi, di mana bertanya lanjut sama dengan pertanyaan dasar dengan menggunakan rumusan kalimat tanya, suruhan, atau perintah yang berbeda. Yang ketiga mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut terhadap jawaban atau informasi sebelumnya. Bagian yang ketiga itu ada tujuan, manfaat, dan karakteristik dari bertanya lanjut, di mana tujuan dan manfaat bertanya lanjut yaitu yang pertama itu akan mendorong siswa mengembangkan kemampuan analisis dan memecahkan masalah. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir, menemukan, mengorganisasikan, atau menilai atas informasi yang diperoleh. Yang ketiga mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat itu mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Nah, karakteristik bertanya lanjut itu yang pertama ada pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga penggunaan pertanyaan pelacak, dan yang keempat itu peningkatan terjadinya interaksi yang lebih lanjut. Nah, jenis-jenis bertanya lanjut itu ada yang pertama ada pertanyaan ingatan atau knowledge. Yang kedua ada pertanyaan pemahaman atau comprehension. Yang ketiga ada pertanyaan pemahaman, penerapan atau application. Yang keempat ada pertanyaan analitis atau analisis. Yang kelima ada pertanyaan sintesis atau sintesis. Yang keenam ada pertanyaan evaluasi atau evaluation. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang modul 7. Semoga bermanfaat.